Perkenalkan, nama saya Karimatul Faizia, absen 10. Perkenalkan, nama saya Maya Mahrika, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Jannah, absen 22. Perkenalkan, nama saya Widya Yulianti, absen 33. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Linggajati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan tersebut diumumkan pada tanggal 15 November 1946 dengan menghasilkan sebuah naskah persetujuan yang terdiri dari 17 pasal. Hubungan Indonesia-Belanda kurang begitu baik walaupun perjanjian Linggajati telah ditandatangani. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam naskah perjanjian tersebut. Agresi militer Belanda I dan perjanjian Renville. Adanya agresi militer Belanda I telah menimbulkan reaksi dari berbagai negara di dunia pada tanggal 1 Agustus 1947. PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian masalah dengan cara damai. Perundingan-perundingan tersebut dilanjutkan sampai akhir. Tercapai suatu persetujuan yang dikenal sebagai Perjanjian Renville. 3. Agresi militer Belanda II pada tanggal 17 Desember 1948. Belanda mengultimatum Republik Indonesia dan ultimatum tersebut harus dijawab pada tanggal 18 Desember 1948 hari Sabtu pukul 10 di Jakarta. Dr. Bill, Wakil Tinggi Mahkota Belanda, dalam pidatonya tanggal 10 Desember 1948 mengatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi atas hasil perundingan Renville. 4. PDRI. Desi militer Belanda II berhasil menguasai kota Yogyakarta. PDRI yang dipimpin Syarifuddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peran yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah Republik Indonesia. 5. Serangan umum 1 Maret 1949. Setelah Belanda menguasai Yogyakarta, pemerintah Belanda melakukan propaganda terhadap dunia internasional dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah hancur dalam waktu singkat. Pasukan TNI berhasil menguasai Yogyakarta. 6. Perjanjian Roem-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem, sedangkan pihak Belanda dipimpin Dr. Van Royen. Akhirnya persetujuan tercapai pada 7 Mei 1949 yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statement. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia 1 diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949, dipimpin Muhammad Hatta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia 2 diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Sultan Hamid II atau Ketua BFO. Kesepakatan dalam Konferensi Inter-Indonesia mempunyai arti penting sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya melalui bentuk-bentuk negara bagian telah dihapuskan. 8. KMB atau Konferensi Meja Bundar. Meja Bundar atau KMB diadakan di Riederzal, Den Haag, Belanda. Konferensi berlangsung antara tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Akhirnya, setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB. 9. Pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan di negeri Belanda bertempat di ruang tahta istana kerajaan Belanda. Ratu Juliana Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees, Menteri sebagai Lautan Mr. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Muhammad Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Di Jakarta pada saat yang sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Loving melalui suatu upacara bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah penyerahan kekuasaan. Dengan demikian, secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia di seluruh bekas Hindia Belanda kecuali Papua. 10. Perjuangan kembali menuju negara kesatuan.
Sejak dinyatakan berdirinya RIS di daerah-daerah timbul reaksi keras yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat. Mereka menuntut bentuk negara kesatuan seperti yang telah dirumuskan dalam bab 1 pasal 1 UUD 1945. Pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintah negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah NKRI. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 1950 sebagai konstitusinya.